Halo guys, gimana kabarnya kalian? Semoga saja kalian semua selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Kali ini, Kivanime akan mencoba rangkum alur film dari DC Universe yang rilis di tahun 2011. Film ini sendiri dibintangi oleh Ryan Reynolds sebelum ia pindah universe sebelah dan berubah menjadi Deadpool. Dan tanpa berlama-lama, pasang headset kalian, dengarkan suara tampan saya. Miliaran tahun yang lalu, sekelompok ras yang disebut dengan makhluk abadi memanfaatkan energi emerald sebagai kekuatan. Emerald sendiri adalah kekuatan energi murni dari batu permata hijau, dan ras abadi yang dimaksud disebut dengan guardian atau penjaga alam semesta. Para guardian membangun sebuah dunia untuk bisa mengawasi semua makhluk di setiap galaksinya, dan dunia itu disebut dengan planet Oa. Guardian membagi alam semesta menjadi 3.600 sektor, dan sebuah cincin berisikan energi emerald dikirim ke setiap sektornya untuk memilih calon pemakainya. Dan pemilik dari cincin tersebut adalah makhluk pilihan yang mempunyai tekad serta jiwa pemberani dan tak kenal rasa takut. Dari 3.600 sektor di setiap galaksinya, kini telah terbentuk penjaga kedamaian yang disebut sebagai Kesatuan Green Lantern. Dan ancaman bahaya yang telah mereka hadapi adalah iblis Parallax. Dan hanya Green Lantern legendaris Abin Sur yang bisa menghadapinya dan menahan iblis itu di planet Riot tak berpenghuni. Puluhan tahun kemudian, tiba-tiba saja ada pesawat berisikan makhluk galaksi lain yang jatuh di planet Riot. Dan ketika 3 makhluk asing itu keluar dari pesawat, tanpa sengaja mereka terperosok jatuh tepat di mana Parallax ditahan. Dari sinilah kekacauan pun terjadi. Parallax terbangun dan menghisap jiwa ketiga makhluk tersebut. Karena hal itulah, Parallax akhirnya bisa terbebas. Di lain cerita, pada tahun 1993, kita akan diperkenalkan dengan bocil bernama Hal Jordan yang sedang bolos sekolah. Ia berlari menuju pangkalan pesawat. Hal bolos sekolah karena ingin melihat ayahnya Martin yang merupakan seorang pilot akan menguji coba pesawat jet terbaru. Martin lalu menyuruh Hal untuk bergabung bersama Carol yang merupakan anak dari sahabat ayahnya. Di sana, Hal bertemu dengan Carol dan Hector. Sejak kecil, Hector terlihat sangat menyukai Carol. Namun Carol sendiri ternyata lebih nyaman berada di dekat Hal. Saat uji coba dilaksanakan, Hal meminta kepada Senator Ferris untuk bisa melihat ayahnya lebih dekat lagi. Namun saat pesawat ingin lepas landas, tiba-tiba sisi belakang mesin pesawat meledak hingga membuat Martin susah mengendalikan pesawat itu dan terjatuh. Hal yang melihat itu segera menghampiri ayahnya. Namun di saat Martin ingin keluar dari pesawatnya, ledakan besar pun terjadi yang membuat Martin terjebak di dalam pesawat dan terbakar hingga tewas. Hal yang melihat ayahnya tewas di depan matanya sangat terpukul akan kejadian itu. 18 tahun kemudian, di sektor 2814, salah satu Green Lantern Legend bernama Abin Sur sedang berada di dalam pesawatnya menuju planet Riot untuk memantau Parallax dan keadaan di sana. Dan tak lama setelah sampai, tiba-tiba saja Abin Sur diserang oleh Parallax yang telah terbebas. Dan kini, wujud dari Parallax semakin membesar karena telah menghisap banyak jiwa. Abin Sur yang terluka terkena serangan Parallax memutuskan untuk kabur dari sana. Dalam kondisinya yang sekarat, Abin Sur mengirim pesan kepada Sinestro bahwa kini ia akan menuju ke planet terdekat untuk melakukan proses seleksi cincin Green Lantern selanjutnya. Dengan kata lain, karena Abin Sur merasa akan mati, ia memutuskan menuju planet bumi untuk memilih satu manusia sebagai penggantinya. Scene kini berpindah di keadaan planet bumi. Hal Jordan yang kini sudah dewasa akan menguji pesawat tempur tanpa awak. Pesawat itu ternyata dibuat oleh perusahaan Ferris. Hal ternyata juga meneruskan jejak ayahnya menjadi seorang pilot di perusahaan Ferris. Kabarnya, pesawat tempur baru mereka akan dikontrak oleh Dewan Angkatan Udara setelah lolos uji coba. Dan kini, Hal dan Carol akan menguji pesawat tempur itu dan menjadi sasaran tembaknya. Dalam uji coba di udara, Carol terkena tembakan simulator Saber. Namun,
Hal bisa selamat dari serangan pesawat itu. Dan dengan sengaja, ia melakukan manuver pesawat dan menuju di atas ketinggian 50.000 kaki. Pesawat yang ditumpangi Hal tentu lebih unggul daripada pesawat Saber. Dan tentunya membuat mesin dari pesawat Saber itu mati dan terjatuh. Di saat itu, Hal juga ternyata terlihat sedang kesusahan untuk membuat pesawatnya stabil kembali. Dalam keadaan itu, Hal teringat akan masa lalunya tentang kecelakaan yang membuat ayahnya meninggal dunia. Dan karena ia merasa sudah tidak bisa mengendalikan pesawatnya, akhirnya ia pun menekan pelontar dan keluar dari pesawat itu. Setelah kejadian itu, Hal mendapatkan teguran dari pihak dewan bahwa yang dilakukannya sangatlah konyol dan berbahaya. Karena selain membuat kerugian besar, Hal juga telah membahayakan dirinya sendiri. Namun, Hal masih kekeh mengatakan jika pilot tanpa awak hanyalah robot yang tidak bisa melakukan tindakan di luar kendali manusia. Setelah itu, Hal kemudian pergi menuju acara ulang tahun dari keponakannya. Dan di sana, keadaan pun terlihat sangat dingin karena gagalnya uji coba dan jatuhnya pesawat yang dikemudikan oleh Hal. Semua keluarga Jordan takut akan kejadian yang menimpa Hal akan sama persis seperti ayah mereka. Kemudian, Hal menemui ponakannya yang sedang mengurung diri di kamar setelah mengetahui pesawat Hal yang terjatuh. Di saat itu, Hal memberikan hadiah miniatur pesawat kepadanya dan meyakinkan ponakannya bahwa ia baik-baik saja. Namun tiba-tiba, ada cahaya hijau yang masuk ke dalam tubuh Hal. Dan saat Hal ingin menuju mobilnya, tiba-tiba saja cahaya hijau itu keluar dan memenuhi tubuh Hal dan membawanya terbang menuju lokasi dari Abin Sur. Hal yang melihat ada seseorang di dalam pesawat bergegas untuk menolongnya. Pada saat itu, Abin Sur mengatakan dan memintanya untuk melakukan sumpah dengan memakai cincin di depan lentera hijau yang diberikannya. Hal yang mendengar itu pun sangat kebingungan, dan saat Hal ingin bertanya, Abin Sur sudah tewas sebelum menjelaskan secara rinci kepadanya. Kemudian, Hal pun segera menghubungi Tom untuk menjemputnya, dan tidak lama ada helikopter yang datang ke lokasi tersebut. Dengan cepat, Hal dan Tom pun segera pergi dari tempat itu. Sesampainya di rumah, Hal mencoba memakai cincin itu dan mengatakan sumpah di depan lentera sesuai dengan apa kata Abin Sur. Dan tiba-tiba, matanya terlihat berubah dan terhipnotis meneruskan kalimat selanjutnya dari sumpah yang harus diucapkan. Di lain cerita, kita akan diperlihatkan dengan Hector yang sudah dewasa. Ia kini bekerja sebagai ilmuwan xenobiologi. Dan Hector terlihat sedang dijemput dengan 2 orang yang akan membawanya ke fasilitas rahasia negara. Di sana, ia bertemu dengan Dr. Amanda. Tujuan Hector dibawa ke fasilitas itu ternyata untuk meneliti alien yang ditemukan mereka yang tidak lain adalah Abin Sur. Dan di saat ia sedang meneliti tubuh dari Abin Sur, tiba-tiba saja ia tersengat oleh cahaya kuning yang masuk ke dalam jarinya. Setelah itu, Hector pun memberikan laporan penelitiannya kepada Dr. Amanda. Di sisi lain, Hal yang terlihat sedang cari angin di luar, tiba-tiba dihajar oleh ketiga orang yang ternyata adalah karyawan dari pesawat Saber tanpa awak. Alasan mereka menghajar Hal karena mereka telah dipecat dari perusahaan Saber karena telah membuat kerugian besar. Dan tentu saja semua itu ulah dari Hal yang menguji kemampuan Saber hingga hancur. Dan ketika Hal sudah babak belur, Hal pun mencoba membalas mereka dengan kerikil yang tak sengaja ia pegang. Namun tiba-tiba ada kepalan tangan besar hijau muncul yang menghajar ketiga orang tersebut. Energi hijau itu kemudian kembali muncul menyinari tubuh Hal dan membawanya terbang ke planet Oa dengan kecepatan penuh, hingga membuat Hal tak sadarkan diri. Dan setelah tersadar, penampilan Hal kini berubah menjadi serba hijau. Lalu, ia disambut oleh kesatuan Green Lantern yang bernama Tomar. Di sana, Tomar menjelaskan bahwa kini Hal sedang berada di planet Oa, dan ia juga mengatakan bahwa Guardianlah yang telah membangun semua ini untuk menjaga keseimbangan dari setiap galaksi di alam semesta. Kemudian Tomar mengajak Hal untuk terbang menuju pertemuan para Green Lantern. Dan sesampainya di sana, Sinestro mengumumkan bahwa sudah ada 4 pejuang Lantern yang telah tewas dalam pertarungan melawan Parallax, termasuk juga Abin Sur yang telah digantikan oleh Hal. Di saat itu Sinestro juga menegaskan
bahwa para Guardian telah mempercayakannya untuk memimpin para Green Lantern dan bersatu untuk melawan iblis Parallax. Setelah pertemuan itu, Hal pun kini berlatih penggunaan energi emerald bersama Tomar. Penggunaan cincin itu sendiri ternyata harus menggunakan imajinasi dan konsentrasi yang dibayangkan oleh penggunanya. Singkat cerita, Sinistro yang masih tak terima jika Hal adalah pengganti dari Abinsur, tiba-tiba saja ingin melihat kemampuan dari Hal. Dan di sini terlihat Hal masih belum bisa mengimbangi kemampuan Sinistro. Karena ternyata Hal masih belum bisa mengendalikan rasa takutnya. Di saat itu, Sinistro mengatakan bahwa cincin yang telah memilih Hal sebagai pengganti Abinsur telah membuat kesalahan yang besar. Mendengar itu, Hal pun menyadari bahwa ia masih belum sanggup untuk menanggung tanggung jawab yang sangat besar. Lalu, ia pun memutuskan untuk kembali ke bumi. Di lain cerita, Hector yang sedang mengajar tiba-tiba saja mendengar apa yang dipikirkan oleh para siswanya. Tidak hanya itu, ternyata ia juga bisa menggunakan kekuatan telekinesis yang bisa melemparkan siswanya yang selalu menghinanya ke depan kelas. Hector yang terkejut segera menyelidiki apa yang terjadi kepada tubuhnya. Setelah itu, Hector dipanggil oleh ayahnya. Dan di sana, Hector baru menyadari bahwa ia terpilih sebagai ilmuwan yang menyelidiki alien tidak lain karena pengaruh besar dari ayahnya. Dan Hector juga baru mengetahui bahwa sebenarnya isi kepala ayahnya selama ini selalu meremehkan apapun yang ia lakukan. Mengetahui hal itu, Hector pun kecewa dan sangat marah. Di sisi lain, Sinistro dan beberapa Green Lantern sedang mencoba untuk menyerang dan menyegel Parallax. Namun tragisnya, kekuatan mereka masih belum sanggup menandinginya. Hingga akhirnya, banyak jiwa dari beberapa Lantern yang dihisap Parallax dan membuatnya justru semakin kuat. Sinistro yang berhasil kabur kemudian menanyakan kepada para Guardian siapa Parallax sebenarnya. Yang ternyata Parallax adalah salah satu dari Guardian yang menginginkan esensi kekuatan kuning, yaitu kekuatan ketakutan. Dan ia mencoba untuk menaklukkan kekuatan dari esensi kuning tersebut. Namun naas, kekuatan kuning itu melahap ketakutannya dan merubahnya menjadi iblis yang disebut dengan Parallax. Dari cerita tersebut, kemudian Sinistro menyimpulkan untuk melawan kekuatan Parallax hanya bisa dengan energi esensial kuning, dan ia meminta kepada para Guardian untuk menempa cincin kuning sebagai senjata untuk melawan Parallax. Di cerita yang lain, terlihat orang-orang penting sedang menghadiri acara dari perusahaan Ferris. Hal dan Hector juga terlihat ada di sana. Hector yang sudah menyukai Carol sejak lama mencoba menyapanya. Dan tak sengaja, Hector membocorkan penelitian rahasia alien kepada Carol. Dan tak lama kemudian, ayahnya tiba-tiba datang dan menegur Hector untuk tidak membocorkan informasi rahasia kepada orang lain. Hector yang merasa dipermalukan pun semakin marah kepada ayahnya. Dan di saat ayahnya sedang menaiki helikopter untuk pergi, tiba-tiba saja Hector membuat besi keran terlempar ke arah baling-baling helikopter hingga membuatnya kehilangan kendali. Dalam keadaan itu, tiba-tiba saja Hal muncul membuat lintasan mobil dan membuat roda kepada helikopter itu. Hingga akhirnya membuat keadaan pun jadi terkendali. Dan di waktu yang sama, Hal juga bisa melindungi Carol dari reruntuhan gedung yang menimpanya. Setelah semua keadaannya normal, Hal pun segera pergi. Hector yang kini ternyata sudah kembali ke rumahnya merasakan hal aneh dan mulai kehilangan kendali dengan pikirannya sendiri. Terlihat juga kepala Hector kini semakin membesar, dan dari galaksi lain, Parallax mampu merasakan sinyal energinya yang muncul dari dalam tubuh Hector. Keesokan harinya, Hector ditemui oleh beberapa agen rahasia dan dibawa ke pusat penelitian. Dan ternyata ayah Hector yang merupakan senator sudah ada di sana. Hector lalu dibius dan ingin diperiksa oleh mereka. Namun, saat akan dilakukan pemeriksaan, tiba-tiba saja Hector menyerang dan membunuh semua orang yang ada di sana. Dan saat ia akan menyerang ayahnya, tiba-tiba Hal datang menerobos dinding dan menyelamatkan beberapa petugas.
Dengan kekuatannya, Hector berhasil menahan Hal dan membuatnya tak bisa bergerak. Dalam keadaan itu, ia tak bisa melakukan apa-apa saat Hector membakar ayahnya sendiri hidup-hidup. Dengan rasa puas, Hector lalu menghampiri Hal dan rebahan di sampingnya. Dengan sisa tenaganya, Hal kemudian meletakkan cincinnya ke jidat Hector, dan seketika itu juga terjadi komunikasi dua arah. Paralak merasakan cincin abinsur yang dikenakan oleh Hal, dan Paralak berbisik bahwa ia akan menuju bumi untuk balas dendam dan memusnahkan bumi beserta makhluk yang ada di dalamnya. Hal yang kemudian tersadar menyadari Hector sudah menghilang. Kemudian ia pun bergegas terbang menuju planet Oa untuk meminta bantuan. Sesampainya di sana, cincin kuning baru saja selesai ditempa oleh para Guardian. Ternyata di saat itu Sinistro akan mencoba memakai cincin energi kuning tersebut. Di saat itu Hal mengatakan, sekali saja kita menyerah kepada rasa takut, maka kita akan tersesat di dalamnya, dan menyarankan kepada Sinistro untuk tidak gegabah mengambil keputusan memakai cincin tersebut. Semua itu ia katakan karena memang Hal sudah pernah merasakan rasa takut yang terlalu dalam ketika kehilangan sang ayah. Dan kini ia akan melawan rasa takut itu demi menyelamatkan semua makhluk yang ada di bumi. Hal kemudian meminta bantuan para Guardian untuk melawan Paralak karena memang kini Paralak sedang menuju ke bumi. Namun di saat itu para Guardian mengatakan bahwa di saat seperti ini mereka tidak ingin mengambil risiko kekalahan, karena kekalahan mereka bisa membuat kepunahan massal bagi setiap galaksi. Mendengar itu, Hal kemudian memutuskan untuk kembali ke bumi, dan tiba-tiba cincinnya menunjukkan sinyal berbahaya. Dan sesampainya Hal di lokasi berbahaya, ia melihat Carol yang sedang melayang dan ada jarum suntik berisi cairan kuning yang hampir menusuknya. Kemudian Hector muncul dan mengancam Hal. Jika ingin Carol selamat, maka ia harus menyerahkan cincin lantern itu kepadanya. Tanpa rasa takut, Hal kemudian melepaskan cincinnya dan memberikannya kepada Hector. Namun, setelah cincin itu diberikan, tiba-tiba saja Hector menyerang Hal. Namun sial bagi Hector, ternyata cincin itu hanya bekerja bagi pemilik cincin yang terpilih. Dan serangan itu menyerang balik Hector hingga membuatnya tersungkur. Dari kesempatan itulah, Hal akhirnya bisa menyelamatkan Carol. Dan tak lama kemudian, Paralak yang telah sampai ke bumi tiba-tiba menyelimuti gedung dan mengincar jiwa Hector. Hal yang masih belum sempat menggunakan cincin menjadi sasaran empuk bagi Paralak, dan saat jiwa Hal ingin dihisap, Carol berinisiatif untuk menembakkan rudal pesawat ke arah Paralak. Di saat itulah Hal mempunyai kesempatan memakai cincin dan pergi menyelamatkan Carol keluar dari sana. Paralak yang murka kemudian menyerang dan menghisap semua jiwa-jiwa manusia yang ada di sana. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba saja Hal muncul dan menyerang Paralak. Dalam pertarungan epik itu, Hal kemudian mengeluarkan mesin jet yang bisa menembus tubuh Paralak dan menjauh dari bumi, hingga akhirnya membuat Paralak terpancing dan mengejarnya. Hal yang sudah berada di luar angkasa terlihat sedang terbang menuju arah matahari dan melewati batu-batu meteor yang bisa membuat tubuh Paralak semakin besar. Kemudian, Hal menciptakan dua pesawat jet tempur yang bisa menahannya tersedot dari gravitasi matahari. Tubuh Paralak yang kini berisi ribuan batu-batu meteor otomatis tersedot gravitasi matahari. Kemudian, Hal dengan amarahnya menghajar Paralak dengan tinjuan besar hijaunya yang membuat Paralak akhirnya tertarik gravitasi matahari dan hancur seketika. Hal yang sudah kehilangan tenaga terlihat lemas dan akan tersedot oleh gravitasi. Beruntungnya, Sinistro dan para Green Lantern yang lain datang di saat yang tepat. Sesampainya di planet Oa, Sinistro memberi selamat kepada Hal karena berhasil mengalahkan Paralak. Dan kini ia menarik kembali ucapannya bahwa Abinsur memang tidaklah salah telah memilih Hal sebagai penggantinya. Dan saat kembali ke bumi, Hal datang menemui Carol.
Dan ia memberitahunya bahwa kini ia telah resmi menjadi polisi galaksi atau disebut dengan Green Lantern. Karena pekerjaan barunya itu, ia akan selalu melintasi ribuan galaksi dan membuatnya jarang ada di bumi. Kemudian Hal juga mengatakan bahwa sebenarnya sudah lama ia telah menyimpan perasaannya kepada Carol. Kembali ke planet Oa, Sinistro yang masih menginginkan kekuatan tiba-tiba saja memakai cincin kuning yang baru saja ditempa. Dan seketika itu juga tubuhnya berubah warna dan ia merasakan kekuatan yang luar biasa dari cincin tersebut. Dan film pun selesai. Mungkin segitu aja rangkuman film versi Kivanime. Mohon maaf jika memang masih banyak poin yang terlewat. Kivanime undur diri. Wassalam.